Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan sedikit tentang materi kesalahan berbahasa. Sebelum kita ke poin yang pertama, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kevin Dimas Prasetya dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2023 kelas K dengan NIM belakang 5110. Lanjut ke poin yang pertama. Nah, apa sih kesalahan berbahasa itu? Nah, kesalahan berbahasa sendiri merupakan penyimpangan bahasa dari kaidah tata bahasa atau dari faktor cara berkomunikasi dan berbahasa lainnya yang telah ditentukan atau telah tertentukan dengan sendirinya. Nah, penting untuk diingat bahwa upaya untuk menghindari kesalahan berbahasa adalah langkah yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Oleh karena itu, kesadaran akan jenis-jenis kesalahan, pemahaman akan penyebabnya, dan kemauan untuk terus belajar dan memperbaiki diri menjadi kunci dalam mencapai tingkat kejelasan dan efektivitas komunikasi yang diinginkan. Nah, teman-teman, kita lanjut ke poin yang kedua. Di sini ada jenis-jenis kesalahan bahasa. Nah, kesalahan berbahasa dapat terjadi karena beberapa alasan mulai dari ketidaksengajaan karena performasi, kekeliruan yang bersifat acak karena kurangnya pemahaman konteks, dan hingga kesalahan murni yang melanggar kaidah dan tata bahasa. Nah, di sini Corder sempat mengutip apa sih membedakan kesalahan berbahasa menjadi tiga macam. Nah, jenis-jenis kesalahan berbahasa tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah abses atau penyimpangan. Nah, apa sih lapsus itu? Lapsus adalah kesalahan berbahasa akibat penutur bahasa beralih cara untuk menyatakan sesuatu sebelum seluruh tuturan atau kalimat selesai dinyatakan selengkapnya. Untuk bahasa lisan, kesalahan ini disebut dengan slip of the tongue. Sedangkan untuk bahasa tulis, kesalahan ini disebut slip of the pen. Kesalahan ini terjadi akibat ketidaksengajaan dan tidak disadari oleh penuturnya. Lalu yang kedua ada error atau kesalahan. Apa sih error itu? Error adalah kesalahan berbahasa yang disebabkan oleh penutur yang melanggar kaidah atau aturan tata bahasa yang telah ditetapkan. Kesalahan ini terjadi akibat penutur sudah memiliki kaidah tata bahasa yang berbeda dari bahasa yang lain, sehingga hal tersebut berdampak pada kekurangan, kurang sempurnaan atau ketidakmampuan penutur. Hal tersebut berimplikasi terhadap penggunaan bahasa. Terjadi kesalahan berbahasa, terjadi kesalahan berbahasa akibat penutur menggunakan kaidah bahasa yang salah. Lalu yang terakhir ada mistake atau kekeliruan. Nah, kekeliruan adalah kesalahan berbahasa yang disebabkan oleh penutur tidak tepat dalam memilih kata atau ungkapan untuk situasi tertentu. Kesalahan ini mengacu kepada kesalahan akibat penutur tidak tepat menggunakan kaidah yang diketahui dengan benar. Bukan karena kurangnya penguasaan bahasa kedua, kesalahan terjadi pada produk tuturan yang tidak benar. Terus lanjut ke poin yang ketiga. Nah, apa sih penyebab kesalahan berbahasa itu? Yang pertama, terpengaruh bahasa yang lebih dulu dikuasai. Nah, maksudnya tuh dapat berarti bahwa kesalahan berbahasa disebabkan oleh interferensi bahasa ibu atau bahasa pertama terhadap bahasa kedua yang sedang dipelajari si pembelajar. Dengan kata lain, sumber kesalahan terletak pada perbedaan. Lalu yang kedua ada kurang pahaman pemakaian bahasa terhadap bahasa yang dipakainya. Ini tuh maksudnya kesalahan yang merefleksikan ciri-ciri umum kaidah bahasa yang dipelajari. Dengan kata lain, salah atau keliru menerapkan kaidah berbahasa. Misalnya, kesalahan generalisasi aplikasi kaidah bahasa yang tidak sempurna dan kegagalan mempelajari kondisi-kondisi penerapan kaidah bahasa. Kesalahan seperti ini sering disebut dengan istilah kesalahan intrabahasa atau intralingual error. Kesalahan ini disebabkan oleh satu, penyamarataan berlebihan. Yang kedua, ketidaktahuan pembatasan kaidah. Yang ketiga, penerapan kaidah yang tidak sempurna. Dan yang terakhir,
salah menghipotesikan konsep. Lalu yang terakhir ada pengajaran bahasa yang kurang tepat atau kurang sempurna. Nah, ini tuh maksudnya berkaitan dengan bahasa yang diajarkan atau dilatihkan dan cara pelaksanaan pengajaran. Bahan pengajaran menyangkut masalah sumber, pemilihan, penyusunan, pengurutan, dan penekanan. Cara pengajaran menyangkut masalah pemilihan teknik, penyajian langkah-langkah, dan urutan penyajian, intensitas dan kesinambungan pengajaran, dan alat-alat bantu dalam pengajar. Nah, sini lanjut poin yang berikutnya. Bagaimana sih mengatasi kesalahan berbahasa? Nah, berikut ada 4 cara yang menurut saya sangat efektif. Yang pertama itu ada baca-baca yang banyak. Lalu yang kedua itu pelajari tata bahasa. Ketiga, perhatikan ejaannya. Lalu yang terakhir, pelajari contoh-contoh bacaan yang benar. Nah, maksudnya tuh mulai dari tata bahasanya dan ejaannya itu yang sudah benar. Lanjut ke poin yang terakhir. Nah, kesimpulan. Kesimpulan dari materi kesalahan berbahasa ini adalah mengatasi kesalahan berbahasa adalah langkah krusial dalam perjalanan meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Dari pembahasan tadi, kita menyadari bahwa kesalahan berbahasa dapat muncul dari berbagai aspek, termasuk tata bahasa, ejaan, gaya bahasa, dan faktor-faktor lainnya. Kesalahan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. Nah, kesalahan berbahasa bukanlah suatu hambatan yang tidak dapat diatasi, teman-teman, melainkan sebuah tantangan yang dapat memperkaya perjalanan komunikatif kita. Dengan tekad untuk terus belajar dan berusaha memperbaiki diri, kita dapat mencapai tingkat komunikasi yang lebih jelas, efektif, dan memuaskan. Dalam dunia di mana pesan yang disampaikan dapat memiliki dampak besar, memperhatikan kebenaran dan kejelasan dalam berbahasa adalah investasi berharga untuk kesuksesan pribadi dan profesional. Nah, itu tadi poin-poin yang penting untuk materi kesalahan berbahasa. Nah, sebelum saya menutup, saya punya pantun untuk kalian semua. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Sekian dari saya. Maaf jika kalau maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.